Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara pengisian metadata menggunakan Hang Metadata. Fungsinya, teman-teman bisa menggunakan Generate AI untuk mengisi metadata, atau teman-teman bisa menggunakannya secara manualan, yaitu dengan kombinasi ImStoker. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian setting. Untuk menu setting, teman-teman itu bisa mengatur panjang title. Jadi untuk title, defaultnya saya buat 100. Untuk description, teman-teman juga bisa mengatur panjang pendeknya. Oke, di sini saya ganti 150. Untuk keyword setting, teman-teman bisa menyesuaikannya juga. Untuk kategori ini biarkan auto generate from list. Jadi teman-teman kalau generate metadata menggunakan ini, itu biarkan ini auto generate. Jadi kategorinya otomatis keisi sesuai aset teman-teman. Untuk animasi konten, ini fungsinya mengunci metadata. Jadi misalnya aset teman-teman link layout, di sini kita tulis link layout. Tadi untuk text include ini itu semisal kita ingin memasukkan tag atau keyword tertentu, jadi ini bisa kita masukkan di sini. Untuk text exclude ini pengecualiannya, semisal asetnya teman-teman itu animasi bokeh, ini kok pas di generate hasilnya ada vektor. Nah, itu kita bisa masukkan di sini. Jadi nanti di generate tidak akan muncul kata vektor. Contohnya seperti ini. Ini adalah file JPEG dari file MOV yang sudah saya screenshot. Ini untuk generate AI. Jadi saya akan contohkan menggunakan generate metadata dulu. Kita drag and drop di sini. Ini saya contohkan yang otomatis dulu. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, ini hasilnya Bokeh Lexstar. Ini kita bisa drag and drop, kita sesuaikan urutannya. Atau mau kita hapus, jadi kita hapus dulu di sini, coy. Nah, untuk yang kedua ini saya akan contohkan pakai yang animasi konten. Kan tadi link layout Bokeh Lexstar. Kita coba ini misalnya link layout. Langsung kita generate. Nah, ini langsung muncul link layout. Jadi di sini akan muncul link layout. Ini kita coba ke bokeh lagi karena asetnya kan bokeh. Generate. Nah, bokeh blur reflect. Nah, ini sesuai yang aset kita. Untuk text include itu hampir sama seperti ini, jadi nanti akan disisipkan di title, deskripsi, dan tag untuk teks yang kita masukkan di sini. Untuk text exclude ini pengecualiannya. Jadi semisal kok ada kata vektor di sini. Nah, pas generate saya nggak mau ada kata vektor, jadi di sini kita masukkan vektor. Lalu kita generate ulang, nanti otomatis tidak akan muncul kata vektor di title, deskripsi, ataupun keywordnya. Oke, kita lanjut yang fungsi add text. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan hasil generate. Saya ingin semi apa itu namanya,
semi manual. Jadi kita bisa masukkan add text. Di sini contohnya itu 4K video. Jangan lupa ini kita taruh yang back, nanti otomatis teksnya akan nambah di bagian belakang. Kalau kita pilih yang front, teksnya akan nambah di bagian depan. Jadi ini langsung kita play to all karena kita mau ngisi yang semuanya. Nah, ini otomatis masuk di sini. Oke, ini kita copy dulu, title kita paste di file aslinya, kita rename, kita paste. Kenapa kok seperti itu? Nah, ini untuk pencocokan data di CSV nya nantinya, jadi otomatis akan keisi di Adobe Stock, Shutterstock dan lainnya. Filenya harus sama seperti ini, title dan file name nya harus sama. Ini kita ganti juga rename. Oke. Nah, kemudian sekarang saya akan menunjukkan cara pengisian metadata menggunakan Imstalker, pengisian manual. Jadi kita buka dulu web Imstalker. Oke, kita masuk bokeh, pilih video, search. Kita pilih seperti biasanya, kita pilih beberapa dulu di Imstalker. Semisal kita pilih 3 keyword, kita pilih 25. Ini kita pilih yang sesuai dengan aset kita. Kemudian untuk bagian title, contohnya saya pilih ini kita copy di title, ini kita copy di bagian deskripsi. Ini saya hapus dulu, contohnya seperti ini. Ini kita bisa masukkan manual input. Di manual input bagian title kita copy title di Imstalker, copy kita paste di title. Description juga sama, kita seleksi, kemudian kita copy, kita paste di bagian deskripsi. Bagian teks kita copy, kita paste di bagian teks. Jangan lupa untuk kategori ini juga kita pilih manual, karena di sini asetnya background, kita pilih graphic resource. Oke, setelah selesai kita masuk, kita rename lagi, copy, oke, kita rename, Ctrl V. Nah, saya contohkan sekali lagi, ini aset selanjutnya. Oke, kita pilih dulu di Imstalker, kita pilih 3, ini langsung 50. Misal ini kita pilih terlebih dahulu, copy, paste. Ini saya hapus dulu. Kita tambahkan manual input lagi. Untuk title kita copy dulu, bagian title copy, kita paste di sini, paste. Bagian description kita copy, kita paste di description. Untuk keyword kita copy terlebih dahulu, kita paste di keyword, paste. Ini tinggal kita atur posisi urutannya sesuai yang kita inginkan. Nah, misal ini sudah selesai, kita copy title, kita rename dulu. Oke, setelah itu kita masuk di
export CSV. Untuk export CSV, export name itu file zip. Jadi kalau CSV nya teman-teman itu semisal di sini bisa kasih bokeh. Ini jangan lupa pilih use title as file name, karena kan kita sudah merename nih, jadi nanti untuk pencocokan datanya biar langsung sesuai. Kalau original file name itu misal asetnya teman-teman JPEG atau PNG, itu kan bisa langsung otomatis di generate, jadi teman-teman tidak perlu merename, bisa pakai ini use original file name. Karena kita file MOV, kita perlu ini. Nah, untuk Adobe teman-teman silahkan pilih MOV, use generate title atau use generate description. Ini itu bedanya. Kalau teman-teman biasanya di Adobe Stock suka pakai deskripsi yang panjang, teman-teman silahkan pilih yang use generate description. Kalau teman-teman suka pakai yang pendek, teman-teman bisa pilih yang use generate title. Ini opsional, jadi silahkan teman-teman pilih sesuai keinginan teman-teman. Untuk Shutterstock juga sama, pilih MOV, deposit foto pilih MOV, Canva pilih MOV, Vecteezy pilih MOV, Evanto pilih MOV. Untuk Evanto ini hanya bisa berfungsi untuk Evanto Autofiller yang saya sudah upload di Linkit saya, silahkan di download. Jadi jangan langsung di upload di CSV nya Evanto ya, nanti bisa error, otomatis aset teman-teman ketolak. Jadi ini kita pilih MOV, done, export as zip. Oke, ini kita download, kita cut hasil downloadnya, kita paste di folder filenya biar tidak lupa. Kita ekstrak all, kita download file zipnya. Oke, nah ini hasilnya sudah ada bokeh sesuai nama export name-nya, Adobe, Canva, Deposit, Evanto, Master, Shutterstock, dan Vecteezy. Oh iya, untuk Vecteezy ini ada dua pilihan, ada Vecteezy Direct Upload dan Vecteezy FTP. Kalau teman-teman langsung upload di webnya, teman-teman silahkan pilih yang direct upload. Kalau teman-teman pakai yang Vecteezy FTP, itu teman-teman uploadnya melalui FTP, jadi pilih ini. Oke, ini sudah bisa kita gunakan untuk upload aset seperti biasanya, jadi otomatis metadata-nya keisi, nanti tinggal upload CSV nya saja. Oke, untuk selanjutnya itu ada import CSV. Fungsinya kalau teman-teman lupa belum export Canva misalnya, teman-teman bisa masukkan ini, import CSV. Import CSV, kita pilih file master. Nah, kita masukkan yang master, open. Kita ulangi lagi, export, kita pilih bagian Canva, misal MOV, export. Nah, otomatis langsung ke download tadi. Oke, selanjutnya to-do list. To-do list itu fungsinya kalau teman-teman upload di beberapa microstock, filenya banyak, itu kadang kita lupa. Di Shutterstock belum, di Adobe sudah, di Vecteezy belum. Nah, itu bisa pakai ini. Contohnya, oke, kita add. Nah, ini kita tinggal pilih Adobe sudah, Canva sudah, Evanto belum, Deposit sudah. Kita export. Nah, ini sudah masuk file JSON-nya. Ini kita masuk file JSON. Ini kita cut, kita pindahkan ke folder yang sama. Ini tinggal import, kita pilih filenya. Nah, ini bokeh to-do list. Ini kita bisa tahu mana yang belum dan mana yang sudah.
close. Kurang lebih seperti ini cara penggunaan HiMetadata. App-nya free dan silakan digunakan. Semoga bermanfaat.